Kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda yang diberikan adalah 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam persatuan. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Konawe Selatan, yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan jajaran, yang kami hormati Ketua KPUD Konawe Selatan dan jajarannya, Ketua Bawaslu Konawe Selatan dan jajaran, yang kami muliakan pasangan calon nomor 2, 3, dan 4, para panelis dan moderator, hadirin hadirat, para pemirsa TV, masyarakat Konawe Selatan yang kami cintai. Kami pasangan calon nomor 1, Adi Jaya Putra James Adamoke, mengusung visi menuju Kabupaten Konawe Selatan yang sejahtera, inovatif, dan berkelanjutan dengan membawa 4 misi: mewujudkan perekonomian berkeadilan berkualitas, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, dan akuntabel. 4, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Dalam mewujudkan visi misi kami ke depan, insya Allah pemerintah Kabupaten Konawe Selatan akan memastikan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan. Insya Allah ketika kami terpilih sebagai pemimpin Konawe Selatan, kami akan menjelaskan program dan prioritas pembangunan dengan pemerintah pusat agar program prioritas daerah tidak tumpang tindih sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal di Konawe Selatan. Dalam hal ketahanan pangan, kami bercita-cita untuk mengembangkan sistem pangan bermandiri berbasis pada potensi lokal dengan konsep berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Konawe Selatan. Di sisi lain, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama. Insya Allah ke depan, pemerintah Konawe Selatan berperan aktif memperkuat rasa persatuan dan kesatuan melalui pemerataan pembangunan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara aktif agar tercipta harmoni sosial di tengah keberagaman yang ada. Untuk itu, hari ini Konawe Selatan dikenal salah satu ikon Indonesia mini dalam bingkai keberagaman suku, agama, dan budayanya. Untuk itu, saudaraku masyarakat Konawe Selatan, pilihan yang tepat untuk semua golongan adalah nomor 1, pasangan Adi Jaya Putra James Adamoke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Dan berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membahas tema besar mengenai persoalan daerah, sinkronisasi pembangunan, ketahanan pangan, dan juga NKRI. Persoalan utama di Konawe Selatan, kemiskinan meningkat mencapai 11,2%, angka pengangguran juga meningkat menjadi 3,12%. Itulah kenapa sejak awal fokus kami adalah menciptakan lapangan kerja di desa-desa melalui program Satu Desa Satu Peternakan Sapi dan program lainnya. Sebagai perbandingan, ada kota bernama Hamilton di Selandia Baru, hanya sebuah kota kecil yang kemudian tumbuh sebagai sentra peternakan sapi perah. Tadi siang saya sudah berkomunikasi dengan Ibu Vince Suibu, Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, yang insya Allah akan membantu menjembatani peternakan sapi di Konawe Selatan dan di Selandia Baru. Dari Selandia Baru kita juga melihat bagaimana negara maju itu ditopang oleh perikanan, pertanian, dan juga peternakan yang berkelas dunia. Ini menjadi inspirasi agar Konawe Selatan menjadi motor kemajuan tidak hanya ada di Sultra tapi di Indonesia Timur. Bapak Ibu dan kawan-kawanku sekalian, kekayaan lain dari Konsel adalah budaya yang beraneka ragam. Kita punya suku Tolaki, Jawa, Sunda, Bali, Bugis, dan lainnya. Selain itu, kita juga memiliki produk-produk kebanggaan Konsel seperti kopi Tolaki dan tenun daerah Konawe Selatan itu sendiri. Di Konsel ada potensi pariwisata yang besar. Siapa yang tidak kagum dengan air terjun Moramo, Pantai Namu, dan Taman Nasional Rawa Aopa? Ini semua adalah aset yang bukan hanya untuk dibangga-banggakan,
namun harus dikelola untuk mensejahterakan masyarakat Konawe Selatan itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus bangun pusat kegiatan budaya seperti Taman Ismail Marzuki di Jakarta. Kita juga libatkan paguyuban semua kebudayaan. Kita juga promosikan menjadi event nasional dan internasional agar Konsel Konawe Selatan kita mendunia. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, ada hal penting yang perlu saya sampaikan pada forum malam hari ini. Saya ingin kita bersama-sama memperjuangkan tokoh kemerdekaan Republik Indonesia dari Konawe Selatan seperti almarhum Lapadi dan Haji Yakub Silondae untuk diakui sebagai pahlawan nasional, karena Konsel adalah negerinya para pemberani. Maka dari itu saya harapkan Konsel harus berani melakukan perubahannya sendiri. Nomor 2. Waktu habis. Baik, terima kasih. Harap tenang Bapak dan Ibu, tidak ada yang bertepuk tangan. Nanti saya akan berikan waktu untuk bertepuk tangan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Moderator yang saya hormati, seluruh undangan, peserta debat yang sama saya muliakan. Pasangan Irham Wahyu mengangkat visi yaitu menuju Konawe Selatan setara, sehat, cerdas, dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini maka kami menetapkan 12 misi. Yang pertama, meningkatkan pembangunan dan kualitas layanan infrastruktur dasar wilayah serta konektivitas wilayah secara terintegrasi dalam rangka keadilan dan pemerataan pembangunan, menciptakan kemandirian desa dan mencegah disparitas wilayah. Yang kedua, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, menjamin pelayanan kesehatan dasar masyarakat secara prima, berkeadilan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses kesehatan. Yang keempat, mendorong pola dan perilaku hidup sehat masyarakat dalam mengelola kesehatan dan pembangunan kesehatan masyarakat desa yang tangguh. Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keenam, menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kemudian yang ketujuh, membangun perekonomian masyarakat. Yang kedelapan, pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dan yang kesembilan, mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Bapak Ibu semua, bahwa terkait dengan debat kita malam ini yang bicara tentang persoalan daerah, ini menjadi menarik karena memang tidak bisa dipungkiri Konawe Selatan yang begitu luas. Masih banyak hal-hal yang perlu menjadi pemikiran kita sebagai calon bupati, bahkan ketika menjadi bupati ke depan, termasuk dengan persoalan-persoalan ketahanan pangan dan NKRI. Oleh karena itu bahwa pasangan Irham Wahyu berkomitmen ke depan untuk bagaimana progres pembangunan yang telah dicanangkan oleh Presiden kita Bapak Prabowo untuk terjadi sinkronisasi dan kita lanjutkan, kita terapkan di Kabupaten Konawe Selatan sesuai dengan tipologi dan wilayah kita masing-masing. Khususnya Konawe Selatan yang berada di 25 kecamatan memiliki tipologi kecamatan yang berbeda-beda, sehingga ketika kita bicara ketahanan pangan maka kita perlu menetapkan wilayah-wilayah basis-basis pertanian yang untuk menjadi kemudian basis pertumbuhan ekonomi kita di masa yang akan datang. Kemudian bicara tentang NKRI, saya kira ini menjadi kewajiban kita semua untuk mempertahankan bahwa kita adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah negara Indonesia. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada 7 detik, ingin ditambahkan atau cukup? Cukup, terima kasih. Kita reset dulu waktunya. Baik, belum saatnya untuk bertepuk tangan. Bapak dan Ibu harap tenang. Baik, selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut 4, kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Waktu Anda 2 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh hadirin yang ada dalam ruangan ini dan seluruh masyarakat Konawe Selatan dimanapun berada. Konawe Selatan memiliki jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah, tetapi belum mampu menekan angka kemiskinan. Ini sesuai data BPS bahwa angka kemiskinan tahun 2023 mencapai 11,26%. Dari indikator ini menunjukkan bahwa ada yang salah dan ada yang keliru dalam pengelolaan keuangan daerah kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, instrumen keberhasilan pembangunan daerah setidaknya memuat 3 hal, yaitu sumber daya manusia yang mengelola, regulasi yang dijadikan acuan dan pedoman,
dan selanjutnya adalah jumlah anggaran pembangunan yang tertuang dalam APBD. Jumlah APBD Konawe Selatan sebesar 1,7 triliun setelah dikurangi dengan belanja pegawai sebesar 660 miliar. Setidaknya ada 1,1 triliun yang bisa dikelola sebagai belanja modal untuk pembangunan daerah. Angka tersebut seharusnya dapat menjadi instrumen setidaknya untuk menurunkan angka kemiskinan di Konawe Selatan. Ketidakmampuan pemerintah mengelola APBD dalam menurunkan angka kemiskinan kami nilai sebagai sebuah kegagalan dan mengindikasikan bahwa anggaran daerah salah urus. Sebagai ilustrasi, pada program petani sawit mandiri kami dengan proyeksi anggaran sebesar 20 juta per hektar, maka dibutuhkan biaya sebesar 50 miliar untuk mengintervensi program petani sawit mandiri sebanyak 2.500 orang selama 5 tahun. Hal ini tersebut ekuivalen dengan 2.500 keluarga miskin yang terbantukan oleh APBD Konawe Selatan. Demikian berarti kami telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sebesar 2,6% hanya dengan satu program unggulan kami dengan memanfaatkan anggaran sebesar 50 miliar dalam 5 tahun. Ini adalah contoh bagaimana mengelola anggaran daerah yang efektif, efisien dan terukur. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Baik, itulah tadi visi misi dari seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Konawe Selatan, dan kini saatnya untuk memberikan apresiasi kepada para calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan.